أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang begitu luar biasa, yang semakin mendekati bulan Ramadan, yang di bulan ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa bukan berarti kemudian dihabiskan dalam satu bulan penuh, enggak, tapi memperbanyak puasa. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Perlu diperhatikan ketika kita bicara masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan bahkan secara khusus hamba-hambanya yang taat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa, ya. Walladzina hum muhsinun. Ihsan di sini Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ma huwal ihsan? Orang-orang muhsin, tingkatan yang paling tinggi. Ya, ma huwal ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau memperhatikan Allah SWT. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa merasakan itu, maka Allah memperhatikanmu. Bentuk ketaatan yang seperti ini menjaga hambanya dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka selalu merasa kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan bagi orang yang bertakwa, Allah mengatakan orang-orang yang muhsin, mereka yang lebih tinggi lagi, mereka yang merasa diperhatikan. Maka ya ikhwah, lalu siapa yang disebut dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah dalam ibadahnya yang dilakukannya dan ketundukannya untuk berusaha mengikuti semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan aulia Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah khawatir terhadap mereka dan tidak pula pernah bersedih hati. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan khawatir di sini, atau kalau kita bilang rasa takut di sini, berkaitan dengan masa depan. Allah jamin negeri akhirat mereka. Ya, mereka takut sebenarnya, tetapi rasa takutnya menyelamatkan hidupnya sehingga mereka terjaga dari murka Allah. Dan rasa kesedihan mereka terhadap masa lalunya tidak akan pernah mereka menyesali, kenapa dulu saya tidak melakukan ini dan itu.
dalam artian perkara dunia. Mereka selalu mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa mereka yang bisa bersikap seperti itu? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Mereka yang tidak takut terhadap perkara-perkara masa lalu, dalam artian mereka tidak sedih dengan perkara masa lalu, mereka yang memanfaatkan hidupnya dengan sesuatu yang manfaat. Dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, dan Allah mengatakan wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di sini melakukan perintah Allah dengan baik, mengharapkan pahala atas petunjuk, dan juga meninggalkan larangan Allah atas petunjuknya karena takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam tafsirnya, di dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah menyebutkan wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang mukmin semua adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akramuhum indallah ata'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Subhanallah. Mereka yang paling mulia di antara wali-wali Allah, yang paling mulia mereka yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Quran. Ini disebutkan di dalam Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengartikan wali Allah dengan mengatakan yukhbiru ta'ala anna awliya'ahu humul ladina amanu wa kanu yattaqun kama fassarahum rabbahum fakulla man kana taqiyan kana lillahi waliya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah mengabarkan bahwa wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Maka Allah sendiri menjelaskan bahwa setiap orang yang bertakwa itu adalah wali Allah. Setiap yang bertakwa. Ya. Apa hubungannya dalam penjelasan kita hari ini? Hari ini kita akan bahas bahaya menyakiti wali Allah. Hati-hati ya ikhwah. Orang-orang yang bertakwa, mereka selalu memasrahkan urusannya kepada Allah. Ketika Allah yang membalas jauh lebih mengerikan daripada manusia, antar manusia yang membalas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membenci hambanya, Allah buat mereka terlena dengan perkara dunianya, dan mereka jauh dari hidayah. Ini lebih mengerikan dibanding dengan kita dibalas oleh manusia. Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan kita nggak sadar perkara itu. Orang-orang yang Allah berikan istidraj, mereka mengaku mereka taat, mereka mengaku mereka baik karena doanya yang terkabul. Tapi ingat, doa yang terkabul tentang perkara dunia dan dijauhkan dari hidayah, ini merupakan kenikmatan yang termenipu sebenarnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Maka di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menukilkan dalil dalam surat Al-Ahzab ayat 57 sampai 58. Allah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan, muhina. Ya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Kemudian setelah Allah berbicara masalah menyakiti Allah dan Rasulnya, dan Allah berbicara masalah wali-walinya, yaitu mereka yang menyakiti orang mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, dengan kata-kata bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat.
Ya. Faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Mereka telah melakukan buhtan. Tahu buhtan? Buhtan di sini yang disebut dengan kebohongan atau tuduhan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan faqad bahattahu, engkau telah menuduhnya. Wa ithman mubina, mereka telah melakukan dosa yang besar. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat yang mereka menjadi wali Allah, mereka telah melakukan dosa yang besar. Bahkan gak tanggung-tanggung, Allah langsung yang menghukum mereka. Ya ikhwah, ketika kita bicara masalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam surat Al-Ahzab ayat 58 menjelaskan bagaimana Allah menghukum mereka. Orang-orang yang menyakiti orang yang beriman adalah perkara yang besar dan juga dosa besar. Kenapa? Karena Allah berfirman, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, ya, tanpa ada kesalahan yang mengharuskan mereka untuk disakiti. Mereka tidak melakukan kezaliman, tapi kemudian dizalimi. Kalau melakukan kezaliman kemudian muncul balasan, maka ini posisinya, ya, setimpal. Kenapa? Mereka diperlakukan seperti itu karena berbuat kezaliman. Berbeda dengan mereka dizalimi tanpa kesalahan. Sedangkan mereka orang-orang yang menjaga ketaatan. Maka orang yang bersabar di sini, makanya ini sejalan juga. Allah mengatakan la yastawil hasanah walas sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Ketika mereka membalas dengan kebaikan, ya, maka di sini Allah yang menolong. Perhatikan ya ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perkara ini di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Allah mengatakan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka diajak berbicara atau diperbuat oleh orang-orang yang jahil, yang zalim, qalu salama, membalas dengan cara yang baik. Kemudian ulama menjelaskan tentang membalas dengan cara yang baik dalam surat Fussilat ayat ini, yaitu ketika mereka dizalimi, mereka membalas dengan yang baik, maka Allah langsung yang melindungi mereka. Kalau Allah langsung yang melindungi mereka, tidak ada celah bagi orang-orang yang kezaliman selamatan. Ini yang perkara yang besar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, sesungguhnya mereka telah memikul di pundak mereka kebohongan, ya, karena apa? Diganggu tanpa sebab, dan dosa yang nyata, yaitu mereka telah melampaui batas kepada orang-orang yang beriman, telah melanggar suatu hal yang Allah perintahkan untuk menghormatinya. Allah perintahkan orang-orang bersikap dengan orang yang beriman dengan menghormatinya, bukan menzaliminya. Karena Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada orang yang zalim. Kemudian bentuk-bentuk di antara kezaliman-kezaliman yang ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dikatakan ya Rasulullah mal ghibah, dikatakan wahai Rasulullah, apa itu ghibah? Dzikra ahaka bima yakrah, ya, menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dengan apa yang dia benci. Kemudian sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana kalau ternyata yang aku bicarakan tentang saudaraku itu benar, ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan in kana fihi ma taqul faqad ikhtabtahu, kalau engkau mengatakan sesuatu yang benar tentang saudaramu, maka engkau telah berbuat ghibah, membicarakan, dan ini lebih keji daripada memakan bangkai saudaranya sendiri. Lebih keji, ya, saudara kita yang kita cintai kemudian tiba-tiba dia meninggal, kemudian kita makan bangkainya. Ini lebih mengerikan dibanding dengan membicarakan dirinya. Tapi wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu, kalau ternyata engkau membicarakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka engkau telah menuduhnya. Jadi orang yang bicarakan orang lain itu ada dua sisi.
kalau enggak ghibah, kalau enggak tuduhan. Salah satu, tuduhan lebih mengerikan lagi. Ya, menuduh saudaranya ini lebih parah daripada menghibahnya lagi. Ini merupakan kebohongan yang disebut dengan menyakiti orang-orang mukmin. Makanya disebut dengan buhtan. Ya, ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan lafaz milik Abu Dawud. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Tadruna azna zina indallah." Coba perhatikan. Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu zina, azna zina, zina yang paling parah di sisi Allah, yang paling parah. Ya. Kemudian qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna azna zina indallah istihlal li irdi mri'in muslim. Zina yang paling mengerikan di sisi Allah adalah menghalalkan kehormatan seorang muslim. Tahu maksudnya menghalalkan? Kita menghancurkan kehormatan yang seharusnya dijaga. Ya, tapi dirusak sama dia. Ini zina yang lebih mengerikan. Kemudian Rasulullah setelah itu membacakan ayat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Ayat ini yang diambil. Orang-orang yang menyakiti seorang mukmin dan mukminat, para mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Ini disebut dosa yang lebih besar dan zina paling buruk di sisi Allah. Orang yang berzina sebenarnya lebih ringan dibanding dengan orang yang merusak kehormatan orang mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di riwayatnya yang lain Rasulullah mengatakan riba yang paling besar, yaitu apa? Merusak kehormatan seorang mukmin. Maka ini perkara-perkara yang besar ya ikhwah. Ya, dan ini disebutkan di dalam hadis Abu Ya'la dalam musnadnya dan dikatakan isnadnya sahih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kullu muslim ala muslim haramun. Setiap muslim sesama muslim haram atasnya maluhu, hartanya, irduhu, kehormatannya, wadamuhu, dan darahnya. Hasbimri'im minasyarri ayyahqira'ahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk menghinakan saudaranya sesama muslim. Buruk. Maka ketika melakukan perkara lebih dari itu, maka ini perkara yang sangat mengerikan. Maka kita sesama muslim harus menjaga 3 perkara ini. Kecuali Rasulullah mengatakan di riwayat yang lain, illa bihaqqil Islam, berkaitan dengan hak Islam. Mereka melakukan kesalahan, ya, maka mereka terkena hukum di sini. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dikatakan oleh Albani hadis ini sahih dalam kitabnya Jami' as-Sahih. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan, mereka menisbatkan kepada orang-orang yang beriman apa yang mereka berlepas diri darinya, mereka tidak pernah mengerjakan dan melakukannya, maka sesungguhnya mereka telah mengikul kebohongan dan dosa yang nyata, yaitu fitnah yang jelas diceritakan dan dikabarkan tentang keburukan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan ini seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Imam Ibnu Katsir sendiri mencontohkan, ya, mereka merusak kehormatan para sahabat dan mencela mereka dengan apa yang Allah sucikan kepada para sahabat tersebut. Dan juga orang-orang Syiah ini mensifati para sahabat dengan sifat yang berlawanan dengan apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Sama para sahabat dan orang-orang setelahnya yang beriman, ketika mereka beriman dengan baik kemudian kita tuduh, maka mereka pada dasarnya telah siap untuk berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah langsung yang memeranginya, bukan orang tersebut. Kenapa ya ikhwah?
Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW yang berikutnya yang dinukil oleh Imam Dhahabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah mengatakan di hadis ini, di lafaz yang pertama Allah katakan, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya. Kalau Allah yang ngumumin perang, ada celah nggak buat kita selamat dikit aja? Nggak ada. Mau berapa persen tidak ada sama sekali. Ketika Allah sudah berperang dengan hambanya, maka di saat itu tidak ada celah di mana mereka bisa selamat dimanapun berada, baik dunia atau akhirat. Ya bayang. Nah, sekarang bagaimana sifat wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, maka dikatakan wa ma taqarraba, di antaranya sifat wali Allah, di antaranya karena banyak sifat-sifat yang Allah sifatkan baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Ya, dikatakan wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Perhatikan ini ya ikhwan. Dalam melakukan ketaatan, ya kata Allah, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari yang apa aku wajibkan kepadanya. Dari yang aku wajibkan kepadanya, mimma aftaradtuhu alaih. Berarti mereka wali Allah itu memperhatikan amalan wajibnya. Jelas, makanya saya selalu bicara, syaitan itu punya kaidah dalam menggoda kita. Kalau nggak bisa belok kiri, belok kanan. Belok kanannya dengan apa? Dihiasi dengan kemaksiatan, dihiasi dengan syubhat, supaya seakan-akan apa yang kita lakukan seakan-akan benar padahal salah. Yaitu dengan cara apa? Kita dihiasi amalan sunnahnya, dimotivasi, tapi amalan wajibnya rusak. Banyak nggak ini? Banyak. Ketika setelah mereka sholat wajib, kemudian mereka sholat sunnah lebih khusyuk luar biasa daripada sholat wajibnya. Ya. Sholat sunnahnya kadang-kadang lebih mereka perhatikan jauh dibanding dengan sholat wajibnya yang asal-asalan. Dengan apa? Dengan dalil bahwa sholat sunnah menambal, tapi mereka tidak pernah serius dengan yang wajibnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini cara syaitan untuk berusaha menjatuhkan kita ke dalam sebuah perkara kerusakan agama. Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, terhadap perkara yang aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Jelas. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wala yazalu, dan hambaku masih. Berarti apa? Menambahkan di sini. Wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan hambaku masih mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku sunnahkan, ya, hatta uhibbu, sampai aku tambah cinta. Berarti pokok amalannya apa? Wajib. Kemudian tambahannya sunnah. Jangan dibalik ya ikhwah. Ya, sering orang mengatakan melakukan sunnah yang luar biasa, tetapi mereka tidak ingin memperbaiki yang wajib. Ini yang aneh. Harusnya yang wajib diperhatikan semampu kita. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Kita berusaha semampu kita sambil minta kepada Allah petunjuk dalam perkara yang wajib. Kemudian baru menambahkan dengan amalan sunnah. Ya. Kemudian ya ikhwah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dirinya, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dia pakai untuk mendengarkan. Apa maksudnya? Anggota badan yang Allah perhatikan, anggota badan yang dipakai untuk ketaatan Allah perhatikan. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatan yang dia pakai buat melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan tangan yang dia pakai untuk melakukan sesuatu. Wa rijrahu allati yamshi biha, dan langkah kaki yang dia pakai buat melangkah. Artinya semua anggota badannya yang dia pakai buat ketaatan Allah perhatikan. Sehingga kelak di hari kiamat ketika Allah persaksikan semua anggota tubuhnya, mereka bersaksi dengan yang baik. Subhanallah. Ini kalau Allah sudah cinta. Ya. Kemudian bagaimana dengan permintaannya? Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau mereka minta kepadaku permintaan, maka aku pasti akan beri. Ingat,
di dalam kata-kata la'utiyanna diawali dengan lamut taukid dan diakhiri dengan nun taukid. Ini penekanan kalau dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan penekanan yang dalam luar biasa. Ya, karena dua huruf penekanan dipakai semua di situ. Dan Allah langsung yang menekankan perkara ini. Dan janji Allah nggak pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Ya. Kemudian dikatakan wala inista'adan, kalau dia minta tolong kepadaku, ini ya ikhwah, hati-hati. La u'idanna, aku pasti akan tolong dia. Kalau minta tolong. Makanya kita lihat orang yang terdolimi, ya siapapun, bukan orang mukmin kita bicara, siapapun. Rasulullah mengatakan apa? Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Bagaimana dengan yang terdolimi orang mukmin yang Allah cintai lebih lagi? Ya, maka konsekuensinya bukan perkara yang sepele. Ya. Makanya kemudian dikatakan ya di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, derajat kekasih Allah atau para wali Allah ada dua. Yang pertama adalah derajat as-sabaquna al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Tingkatan yang tertinggi ini adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan amal-amal soleh yang wajib dan menjauhi perbuatan yang haram, serta berusaha keras mengamalkan amalan yang sunnah yang dianjurkan dan meninggalkan perkara yang makruh. Ya, kalau tadi Allah mengatakan tentang yang wajib dan yang sunnah saja, ini enggak. Mereka melakukan amalan yang wajib ditambah dengan yang sunnah serta meninggalkan yang makruh. Bahkan juga mereka berhati-hati terhadap perkara yang mubah. Ini orang-orang yang disebut dengan mereka yang orang-orang yang as-sabaquna bil khairat. Ya. Dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam perkataannya, di mana ketika seseorang yang takut kepada Allah dengan takut yang kedua, yaitu mereka menambahkan dengan amalan yang sunnah, kemudian rasa takutnya itu membawa mereka berhati-hati terhadap yang mubah serta menjauhi perkara yang makruh setelah yang haram dijauhi. Yang kedua adalah al-muqtasid, ashabul yamin, orang-orang yang bersikap sederhana dalam beramal. Ya, golongan kanan, ashabul yamin. Bagaimana mereka? Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan dan menyempurnakan amalan-amalan solehnya yang wajib serta menjauhi perbuatan yang haram. Ya, ini yang disebut dengan orang-orang yang muqtasid, melakukan amalan yang sederhana. Dan ini juga disebut dengan wali Allah. Tapi mereka golongan yang kedua. Yang pertama jauh lebih besar. Ya. Makanya tadi pengertian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana wali Allah itu, ya, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu macam-macam posisi. Mereka yang berusaha di awal, ada yang takwanya semakin meningkat terus. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diperhatikan juga bagaimana dengan orang-orang wali Allah. Jadi setiap orang yang menempuh selain jalan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mencapai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebaliknya, kalau mereka ngaku saya wali Allah, kenapa doa saya mustajab? Hati-hati, ada orang yang istidraj karena merasa doa dunianya mustajab dunia, ya, kemudian mereka mengaku wali Allah. Karena ada dua jenis, ada wali Allah, ada wali syaitan. Ya, Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidan.
Makanya kadang-kadang orang-orang yang diberikan oleh Allah istidraj, doanya dikabulkan benar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhib, yang dia mau dikasih. Dia minta nggak sama Allah? Minta, dikasih. Orang yang seperti ini mengatakan, kalau kalian mengatakan saya salah, kenapa doa saya mustajab? Ini jebakan nih. Ya. Mereka mengakunya apa? Allah tuh sayang sama saya. Sama. Allah mengatakan juga fa'ammal insan idza mabtalahu rabbahu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Padahal mereka melihat kemuliaan itu dari segi dunia. Ya. Ada manusia yang diuji sama Allah. Diberikan oleh Allah apa? Diberikan oleh Allah kenikmatan dan kemuliaan. Dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Tuhanku memuliakanku. Sebaliknya, sifat aslinya keluar ketika apa? Wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqah. Allah menakar rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan. Di situ letaknya perbedaannya. Sedangkan para wali Allah, Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amri mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa mu'min. Sungguh aja perkara orang mukmin, semua perkaranya baik, semua. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, bukan setengah-setengah. Dan tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kanat khairan lah. Kalau ditimpa kebahagiaan mereka bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Pas dikena cobaan, wa in asabathu sarra syakar faqad lahillah wa in asabathu darra, kalau ditimpa kesusahan mereka bersabar, sabar, faqad khairullah, maka itu lebih baik baginya. Ini sisi mereka selalu bersabar dan bersyukur dalam setiap saat yang Allah berikan kepada mereka. Ini wali Allah yang sebenarnya. Bukan orang yang kemudian mengaku-ngaku ketika doanya mustajab mereka mengatakan apa? Oh, saya diperhatikan. Jangan salah. Orang yang istidraj juga diberi sama Allah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kita melihat wali Allah, so pakaiannya luar biasa, dia taat. Kenapa? Setiap kemana-mana pakai imamah. Jangan salah ya ikhwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkataannya yang dinukil oleh Syekh Salim Al-Hilali ketika mentahqiq kitab Al-Furqan Bainal Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan, perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para wali Allah tidak memiliki sesuatu yang membedakan mereka dengan manusia pada umumnya dalam perkara yang mubah. Gak kelihatan kalau bicara perkara yang mubah sama. Paham ya? Mereka tidak berbeda dalam hal pakaian, menggundur rambut atau memendekkannya, karena keduanya perkara yang mubah. Jadi fisiknya itu tidak bisa kita mengatakan oh ini wali Allah, ini enggak. Sama fisiknya, tapi apa? Dikatakan betapa banyak orang-orang yang jujur memakai pakaian yang biasa, tapi berapa banyak orang-orang yang zindik. Ya, mereka masuk orang-orang yang buruk hatinya, munafik, rusak, dan mereka memakai pakaian yang bagus, pakai peci, pakai bajunya luar biasa, kemana-mana mereka pakai baju gamis dan lain sebagainya, tapi hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini yang membedakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengerti. Maka di sini bukan kemudian kita ya bebas menyakiti orang yang bukan wali Allah, tidak. Qadzaliman tetap berjalan, ada balasannya ya ikhwah. Tapi terutama qadzaliman bagi orang-orang yang Allah cintai, jauh lebih besar dosanya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 33 sampai 35, Allah mengatakan walladzina jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lihat ketika Allah bicara orang yang bertakwa, orang-orang yang membawa kebenaran, yaitu Rasulullah Muhammad, dan membenarkannya. Rasulullah dan membenarkannya. Siapa? Para sahabatnya, ya, mereka yang membenarkannya, dan para orang-orang yang setelahnya yang membenarkan Rasulullah SAW dengan melakukan apa yang Rasulullah perintahkan. Ya, mereka adalah orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Demikian balasan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, yang mereka merasa diawasi. Ya. Kemudian apa? Agar Allah akan menutupi, mengampuni mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Artinya orang-orang wali Allah ini kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang kepleset. Ketika bicara orang yang bertakwa, kadang-kadang mereka melakukan amal saleh, terkadang juga hilang kepleset ke dalam dosa. Tapi bedanya antara orang yang bertakwa dalam melakukan kesalahan dengan orang yang ahli maksiat, orang-orang yang fajir dalam melakukan kesalahan terjadi jelas di dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana ketika orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang yang bertakwa melakukan kemaksiatannya, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ahli maksiat melakukan kemaksiatan. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang melakukan fahisyah. Allah mengatakan ini setelah berbicara tentang sifat orang yang bertakwa, jelas di ayat 33 sampai 34. Audalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, langsung mereka langsung ingat sama Allah. Ya, fastaghfaru lidunubihim, mereka segera bertobat terhadap kesalahan mereka. Kenapa? Wa may yaghfirud dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah SWT. Walam yusirru ala ma fa'alu, ini bedanya ya ikhwah. Mereka tidak akan pernah meneruskan kemaksiatannya, berhenti di saat itu juga. Sedangkan orang-orang yang fajir melakukan kemaksiatan, mereka mengatakan tobatnya nanti, sekalian kita salah. Ini yang bedanya. Ini bedanya aulia Allah dengan aulia syaitan. Orang-orang para wali syaitan, mereka mengatakan apa? Bahwa ketika kemaksiatan, Allah kan maha pengampun. Mereka berlindung di balik maha pengampun dengan selalu melakukan kesalahan dan mengatakan nanti saya akan bertobat. Jelas di sini, ini yang membedakan. Ya. Wahum ya'lamun, Allah mengatakan dan mereka mengetahui perkara itu. Karena ajal tidak bisa diundur, dan ini diyakini oleh para aulia Allah. Jelas ya ikhwah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan sedikit. Ya. Ya, ciri-ciri bagaimana sifat hamba-hamba Allah yang Allah sayangi, para wali Allah, Allah sebutkan secara detail di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Nanti silakan buka di situ. Saya sebutkan secara cepat saja. Yang pertama adalah at-tawadhu, kerendahan hati mereka ketika Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna, mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna. Hauna di sini berjalan dengan penuh ketenangan dan tidak sombong. Dan ini ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu mereka yang rajin salat tahajud. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama, yang mereka melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri. Ya. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 64. Kemudian yang ketiga ya ikhwah, mereka yang disebut wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang berlindung dari siksa neraka. Karena apa? Ini sifat para anbiya. Para anbiya, mereka selalu berlindung dari siksa neraka, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana sifat para nabi, mereka selalu ya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, ya, jauhkan kami dari adab jahannam. Kenapa? Sesungguhnya adabnya membinasakan, yang kekal. Ya, gharama di sini tafsiran berapa tafsiran. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu mereka yang bersikap pertengahan. Ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Ya,
mereka yang ketika membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan juga tidak pelit, dan di antara keduanya mereka bersikap pertengahan. Ingat, belanja dalam perkara pelit dan posisi ya berlebihan itu kita harus pahami. Dikatakan oleh Iyas ibn Muawiyah di semua ini dijelaskan dalam tafsir Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir, disebutkan ma jawazat bihi amrullah fahuwa sarf. Semua yang melampaui perintah Allah, di luar perintah Allah, maka itu merupakan perkara berlebihan. Artinya kalau harta kita dipakai buat maksiat, itu yang disebut dengan berlebihan. Jelas? Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan laisan nafaqah fi sabilillah sarafa. Sebaliknya, bukan disebut sebagai berlebihan kalau seorang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jelas ya? Di jalan Allah, seberapapun dia menginfakkan hartanya, maka itu bukan disebut berlebihan. Sebaliknya, kalau orang melakukan memanfaatkan hartanya buat maksiat, itu berlebihan. Ini dia. Kemudian yang kelima, tidak mendatangi kemaksiatan. Allah mengatakan walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Mereka yang tidak memberikan persaksian palsu apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang tidak bermanfaat, ya, mereka melewati dengan menghormati kehormatan dirinya. Artinya mereka menjauhi perkara itu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru alaihim summa wa umyana. Ketika orang-orang itu diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah menghadapinya dengan bersikap tuli dan buta. Berarti apa? Langsung ngerjain. Ini sifatnya. Dan yang terakhir ya ikhwah, yang ketujuh, yaitu mereka berharap istri dan anak mereka sebagai penyejuk mata. Berarti kalau orang yang berharap seperti ini, berarti sifat mereka apa? Menunjukkan kebaikan dulu. Karena seseorang itu berawal dari pemimpinnya. Seseorang itu kalau mau keluarganya baik, dia harus mencontohkan kebaikan. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah menunjukkan di hadapan orang-orang yang beriman keluarga mereka sebagai penyejuk mata. Di hadapan orang yang beriman, berarti apa? Pemimpinnya beriman kepada Allah, bertakwa, maka Allah berikan keluarganya keluarga yang baik yang menjadi penyejuk mata bagi mereka. Ini secara jelas. Maka kalau kita bilang bagaimana keluarga saya bisa baik, perbaiki dulu urusan kita sama Allah, maka Allah akan memperbaiki keluarga kita. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari kezaliman yang ada, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kedudukan yang mulia di sisinya, dan mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.